Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Kamis 23 Juni 2022, seperti biasa kami akan memaparkan market update dan juga daily rekomendasi saham. Oke, kita lihat dari bursa Wall Street dulu. Jadi untuk Wall Street, kemarin kita tahu di Amerika Serikat target The Fed adalah meredam inflasi bahkan jika ekonomi melambat tajam, menurut pernyataan Jerome Powell di hadapan Kongres. Wall Street bergerak mix sebelum akhirnya ditutup melemah tipis. The Fed akan tetap di jalur hawkish hingga ada bukti kuat inflasi menurun, didukung oleh pasar tenaga kerja AS yang solid. Kemudian, unemployment rate Juni di Amerika Serikat berada di level 3,6%, terendah dalam 2 tahun. Di sisi lain, saham energi tertekan karena harga minyak turun di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi yang mengganggu permintaan bahan bakar. Minyak mentah kontrak Agustus WTI turun lebih dari 3% menjadi 106,19 US dollar per barel dan Brent turun 2,5% menjadi 111,74 US dollar per barel. Kemudian kita lihat untuk bursa dalam negeri. Jadi kita tahu bahwa BI 7-day reverse repo rate itu tetap di angka 3,5% hingga terdapat tekanan inflasi. BI merevisi naik target batas atas inflasi menjadi 4,2% secara year on year versus sebelumnya yaitu berada di angka 4% secara year on year. Saat ini, inflasi Mei berada di level 3,55% year on year atau secara month on month itu 2,58%. Lebih baik dibandingkan negara lainnya sehingga membuat BI 7 days reverse repo rate Juni diproyeksikan tetap di level 3,5%. Kemudian di sisi lain, Bank Indonesia juga berpotensi melanjutkan kebijakan normalisasi likuiditas melalui kenaikan GWM pada Juli dan September, masing-masing menjadi 7% dan 9%. Kemarin IHSG melemah 60 poin ke level 6.984 dengan net sell asing yaitu sebesar 120 miliar rupiah. Adapun hari ini kami memproyeksikan IHSG bergerak upward atau rebound yaitu dalam rentang 6.950 hingga 7.150. Nah, untuk most active stocks-nya kemarin itu ada Goto, ADMR, Adaro, PTBA, BBRI, BBCA, MDKA, BMRI, Antam, dan Arto. Kemudian untuk top foreign buy itu ada PTBA, KLBF, ADMR, ASII, dan AMRT. Sedangkan untuk top foreign sell itu ada BBRI, Antam, BBNI, MDKA, dan ITMG. Kemudian kita lanjut ke company news. Yang pertama itu ada dari emiten Indi atau PT Indika Energy Tbk yang telah menandatangani pendirian entitas usaha baru bermodal dasar senilai 40 miliar rupiah. Maksud, tujuan, serta kegiatan usaha entitas baru tersebut adalah melakukan industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, melakukan perdagangan besar mobil baru dan suku cadang kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dan aksesorisnya. Selain itu juga melakukan usaha pengoperasian instalasi penyediaan listrik dan melakukan jasa konsultasi manajemen. Kemudian yang kedua itu ada dari PT Etrindo Wahanatama Tbk dengan kode emiten ETWA yang akan membangun pabrik kelapa sawit dengan nilai investasi sekitar 150 miliar rupiah. Pelaksanaan pembangunan PKS akan dilakukan pada Juli 2022 hingga Desember 2022. Adapun produk komersial dan penjualan CPO-PK dilakukan pada Januari 2024. Kemudian yang ketiga itu ada dari emiten PT Sumber Global Energy Tbk dengan kode emiten SGR yang menargetkan dapat meraih pendanaan senilai 5 triliun rupiah sepanjang 2022 dengan kapasitas batubara sebanyak 4,5 juta metrik ton. Target ini akan didorong dengan sejumlah faktor pendorong, salah satunya yaitu perseroan akan meningkatkan volume penjualan batubara lokal melalui anak perusahaannya PT Sumber Mineral Global Abadi. Kemudian untuk domestic and global news, dari domestik sendiri itu ada Bank Indonesia, inflasi Indonesia sebesar 4,2%.
Jadi di tengah ketidakpastian global, kondisi inflasi pun melonjak di berbagai negara. Bank Indonesia pun mengaku ada potensi inflasi Indonesia pada tahun 2022 turut meningkat dan melebihi batas atas kisaran sasaran yang ditetapkan. Kisaran sasaran inflasi yang ditetapkan baik oleh pemerintah maupun BI adalah 2% hingga 4% secara year on year di tahun ini. Dengan kondisi terkini, Gubernur BI Peri Warjio pun memperkirakan inflasi akan berada di angka 4,2% secara year on year. Kemudian untuk berita dari globalnya, itu berasal dari Inggris, di mana inflasi Inggris tembus rekor 40 tahun. Harga makanan yang melonjak mendorong inflasi harga konsumen Inggris hingga mencapai 9,1% pada bulan lalu, tertinggi dalam 40 tahun dan tertinggi di antara negara G7, menekankan betapa parahnya krisis biaya hidup di negara tersebut. Angka ini naik dari 9% pada April dan sesuai dengan konsensus ekonom yang disurvei oleh Reuters. Catatan dari Departemen Statistik Nasional menunjukkan bahwa inflasi bulan Mei ini tertinggi sejak Maret 1982 dan bisa terus memburuk. Kemudian kita lanjut ke corporate calendar. Hari ini Kamis 23 Juni untuk RUPS-nya itu ada dari emiten WINS, Trust, MREI, MKPI, KBLI, JRPT, JGLE, IPCM, HDFA, ST, ERA, BIRD, dan BANK. Kemudian ada lagi RUPS dari ASRM dan AKPI. Untuk kum dividennya itu ada dari emiten WMUU, UNVR, SAMF, KOBX, dan Kino. Sekarang kita lanjut ke daily technicalnya. Kemarin IHSG ditutup melemah 0,85% ke level 6.984,31 dengan nilai transaksi sebesar 24,08 triliun dan net foreign sale itu sebesar 120 miliar. Adapun hari ini kami memprediksikan IHSG bergerak upward atau rebound, yaitu di kisaran 6.950 hingga 7.150. Adapun indikasinya yaitu bottoming area, MACD negatif, dan stochastic uptrend. Untuk rekomendasi saham yang pertama itu ada dari ADMR PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Hari ini kami memprediksikan akumulasi buy dengan target price itu di level 1950 dan stop loss di level 1700. Adapun indikasinya yaitu inverted hammer, MACD negatif, dan stochastic oversold. Yang kedua itu ada dari INKP PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Hari ini kami memprediksikan buy dengan target price di level 8.200 dan stop loss di level 7.700. Adapun indikasinya yaitu doji, MACD negatif, dan stochastic oversold. Kemudian ada dari PTBA, PT Bukit Asam Tbk. Hari ini kami memprediksikan buy dengan target price di level 4.280 dan stop loss di level 4.090. Adapun indikasinya yaitu riding, MACD negatif mengecil, dan stochastic uptrend. Kemudian ada dari Cepin, PT Charon Pokpen Indonesia Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy dengan target price di level 5750 dan stop loss di level 5340. Adapun indikasinya yaitu three white soldiers, MACD positif, dan stochastic uptrend. Kemudian ada dari UNVR, PT Unilever Indonesia Tbk. Hari ini kami merekomendasikan akumulasi buy, target price di level 5125 dan stop loss di level 4850. Adapun indikasinya yaitu bottoming area, MACD negatif mengecil, dan stochastic uptrend. Oke, sekian market update kali ini. Terima kasih.